Halo guys, perkenalkan nama saya Talio Mikael Tumbuai dengan NIM 220211060042, Prodi Informatika Universitas Samratulangi Manado. Saat ini akan mendemokan mengenai cara melihat informasi NIC berkabel dan nirkabel. Video ini tujukan untuk memenuhi tugas praktikum jaringan komunikasi data. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenali dan bekerja dengan NIC PC. Langkah yang pertama, gunakan jaringan dan pusat berbagi. Bagian A, navigasikan ke control panel. Pilih ini, control panel. Setelah itu pilih View and Network Status and Task. Lalu pilih adaptor setting, change adaptor setting. Baru langkah yang kedua, bekerja dengan NIC nirkabel Anda. Temukan jaringan nirkabel. Jika nonaktifkan, klik kanan dan pilih Enable untuk mengaktifkan NIC nirkabel. Setelah itu kita klik kanan melihat status. Jendela status koneksi jaringan nirkabel tampilkan di mana Anda dapat melihat informasi tentang koneksi nirkabel. Di sini ada pertanyaan, apa Service Set Identifier atau SSID untuk router nirkabel koneksi Anda. Jadi SSID saya yaitu CTE _5G_KX Y6JR. Pertanyaan yang kedua, berapa kecepatan koneksi kabel Anda? Yaitu dapat dilihat 86,7 Mbps. Baru klik Details untuk menampilkan jendela Network Connection Details. Di sini ada pertanyaan, apa alamat MAC dari NIC kabel Anda? Di sini alamat MAC atau physical address saya yaitu B0 garis datar 3C garis datar DC garis datar A5 garis datar 45 garis datar 65. Lalu ada pertanyaan, apakah Anda memiliki beberapa server DNS IPv4 yang terdaftar? Jika ya, mengapa beberapa server DNS didaftarkan? Jadi di sini tidak ada. Jika ada multiply IPv4 DNS, maka jika IPv4 pertama tidak terkoneksi atau bermasalah, maka IP berikutnya akan bermasalah juga dan seterusnya. Kita buka CMD, baru klik ini Run as Administrator, klik Yes, klik IP config all. Perhatikan bahwa informasi yang tampilkan di sini adalah informasi yang sama dengan yang tampilkan di jendela Network Connection Details pada langkah sebelumnya. Di sini dapat dilihat bahwa informasi antara kedua jendela ini, antara CMD dengan jendela Network Connection Details sama. Contohnya physical address B0 3C DC A5 45 65. Di sini pun B0 3C DC A5 45 65. Kalau sudah, tutup jendela, close.
Baru kita masuk ke wireless properties, kita pilih security. Nah, di sini merupakan keamanan dari wireless ZTE 5G KX Y6JR. Nah, di sini ada network security key atau password. Jika teman-teman menekan show karakter, maka akan menimbulkan password dari wireless ini. Oke, kita klik OK, tutup jendela network, close. Baru kita kembali lagi ke jendela network connection, kita pilih wifi tadi, klik kanan, baru kita tekan connect and disconnect. Nah, secara otomatis jendela pop-up akan muncul di sudut kanan bawah desktop yang menampilkan koneksi kita saat ini. Nah, bersama dengan daftar SSID yang lain. Jika teman-teman ingin masuk ke dalam SSID yang lain, tinggal masukkan password dari SSID tersebut. Kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu bekerja dengan NIC berkabel Anda. Nah, pada jendela network connection yang ini, pilih dan klik kanan pilihan internet untuk menampilkan daftar menurun. Jika NIC dinonaktifkan, aktifkan, lalu klik pilihan status. Nah, di sini karena tidak bisa melihat status, langkah-langkahnya sama seperti langkah-langkah yang dilakukan pada WiFi, dan hasilnya pun sama. Kita bisa lihat status, kita bisa melihat status dan details tersebut pada internet. Lanjut pada bagian 2, mengidentifikasi dan menggunakan icon jaringan sistem. Oke. Langkah yang pertama, gunakan icon jaringan. Klik di sini. Baru klik pengaturan. Balik ke sini. Baru change after setting. Oke. Baru pada jendela network connection atau sambungan jaringan, pilih WiFi tadi, lalu disable. Periksa sistem Anda, klik icon network jaringan. Sekali lagi dengan menonaktifkan WiFi. Jaringan di kabel tidak lagi berada dalam jangkauan dan tidak tersedia untuk sambungan di kabel. Anda juga dapat menonaktifkan jaringan internet dengan menonaktifkan adaptor internet. Kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu identifikasi icon masalah jaringan. Pada jendela network connection atau sambungan jaringan, nonaktifkan semua adaptor WiFi dan internet. Sistem sekarang menampilkan icon network disable yang ini, yang mengindikasikan bahwa konektivitas jaringan telah dinonaktifkan. Anda dapat mengklik ikon ini untuk kembali ke pengaturan jaringan dan internet. Pada jendela pengaturan yang di sini, pilih network dan internet.
Anda dapat mengklik troubleshoot atau pemecahan masalah untuk menggunakan PC guna menyelesaikan masalah jaringan bagi Anda. Nah, untuk menekan tombol troubleshoot pada Windows 11 itu ada di sistem, baru pilih troubleshoot, baru pilih other troubleshoot, baru pilih network and internet. Nah, di sini terlihat bahwa adaptor jaringan WiFi is disabled. Artinya tidak ada sambungan ke jaringan WiFi atau wireless tersebut. Kita dapat menyelesaikan secara manual ataupun komputer dapat menyelesaikan secara otomatis. Nah, di sini saya akan menemukan bagaimana menyelesaikan masalah ini secara manual. Kita balik lagi ke control panel, tepatnya di network connection. Kita klik kanan, enable. Oke. Pada langkah ini bisa dilihat bahwa koneksi berhasil dijalankan. Di sini ada pertanyaan refleksi, mengapa Anda mengaktifkan lebih dari satu NIC pada PC? Jadi, karena agar PC multi NIC dapat mengakses jaringan, kita dapat menggunakan satu NIC menghubungkan ke jaringan, contoh lokal network A, dan menetapkan jaringan IP. Kemudian menghubungkan NIC 2 ke lokal network B dan menetapkan jaringan IP. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Mohon subscribe channel ini dengan menekan tombol notifikasi untuk mendapatkan informasi mengenai video-video saya akan datang. Terima kasih.